menginjil itu memberitakan pribadi Yesus. Iya, Agama Kristen tidak bisa bawa orang ke surga loh. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga. betul. Ritual-ritual Kristen tidak bisa bawa orang ke surga karena ada dosa. Tugas penginjilan itu pendeta aja, Pak. Soalnya perkataannya Iya. lebih berkuasa. Susah katanya. Saya ini, aduh, Apalagi- SPH aja nggak ada. Iya, sibuk saya, Pak. Biasanya kalau yang sudah baru terima Tuhan Yesus gitu ya Iya. juga. Langsung berapi-api. Semangat. Semangat untuk melakukan penginjilan. Saya mau cerita sama mama, sama papa, adik saya 2. Besok saya baptis mereka. Besok dibaptis. Dia yang baptis. Luar biasa. Tapi hari ini topik kita menarik Sobat Raidia. Saya nggak sepenuhnya mengerti firman. Apakah saya masih bisa melakukan penginjilan? Nah, Ini topik yang menarik dan narasumbernya juga tepat sekali. iya. Beliau juga Sering ngajakin Nathan. ngajakin kita lebih tepatnya kapan mau lanjut pendidikan. Beliau dosen. Kita mau sapa dulu. Halo Pastor Juanda, Shalom. Shalom Pak Juanda. Halo Nathan. Terima Dan kasih. Nathan double. Nathan double ya. Mentang-mentang kemarin doublenya menang, Pak. Badminton. Oh, menang ya. Puji Tuhan. Apa kabar Sobat Batra Yuda? Puji Dimanapun Tuhan. juga Semoga dalam Anda keadaan yang baik. berada, senang jumpa di udara. Dan Yes. juga di video kan? Betul. Iya, betul. Nanti kita juga masuk di YouTube ya, Betul. Sobat Rida. Kalau diberkati sama siaran kita di radio boleh. Kan di radio nggak bisa di pause Share tuh, nggak bisa juga. di share juga, Nggak bisa diulang. nggak bisa diulang. Langsung mampir di YouTube kami Bahtera Yuda untuk dengerin selengkapnya. Jangan Ya. lupa di subscribe ya. Pastor Juanda, terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM sekali lagi. Hari ini kita bicara tentang ketika saya nggak ngerti sepenuhnya tentang firman, saya masih bisa nggak melakukan penginjilan. Nah. Tapi sebelum masuk ke situ ya, Jonathan ada yang sangat bikin dia penasaran, Tijo. Menginjil zaman now, Pak Juanda. Gimana caranya yang Oh, efektif? yes. Yang efektif. Wah, karena efektif ini yang Susah. lumayan asik juga ya. Iya, Semuanya suka kerja yang efektif. betul. Betul. Semuanya dihitung efektif ya. Mm-mm. Karena manusia itu homo economicus, semuanya kepingin untung. Jadi yang efektif begitu. Cari Iya. pacar harus jadi cepat dan didapat yang efektif. Demikian juga ibadah di gereja yang efektif itu jam berapa. Jadi ukurannya terkait dengan efektif. Maka dari itu ini ada topik menarik tentang menginjil yang efektif di saat ini. Sesungguhnya menginjil itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang yang sudah punya Yesus. Yes. Oke. Ini saya ingat pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta, itu bisa dilihat di Kisah 1 ayat yang ke-8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, pada waktu itu kan Roh Kudus itu Maha Hadir. Jangan lupa dulu, Roh Kudus itu Maha Hadir. Yes. Jadi alat Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus itu Maha Hadir. Tetapi kenapa dikatakan jikalau Roh Kudus turun atas kamu, itu jangan dibayangkan kayak film kartun. Ada sesuatu yang masuk begini. Karena kita bayangkan seperti itu. Nanti keluar begitu. Berarti kita tidak lagi mengakui Roh Kudus itu Maha Hadir. Padahal Roh Kudus itu Maha Hadir dimanapun juga, di gereja, meskipun nggak diundang, Roh Kudus hadir, dia pasti hadir. Gereja itu punyanya dia. Kenapa harus jadi tamu? Maka dari itu, perkataan si Lukas ini menarik. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti ada pula orang-orang yang tidak menikmatinya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi menjadi saksi di mana itu dari lingkaran kecil. Dari Yerusalem, lalu seluruh Yudea, kemudian Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka dari itu, banyak orang berkata, Pak, apakah saya itu ada panggilan menginjil ke tempat tertentu? Oh, nggak usah, di lingkungan kecil dulu deh. Latihannya di kelas kecil. Mana ada petinju, tiba-tiba naik ring langsung kelas berat toh. Betul. Kelasnya ringan-ringan dulu.
Demikian juga Nathan dulu waktu lahir pasti nggak gede gini kan? Iya, betul. Kecil dulu, Kecil iya. banget. Lucu Kemudian lagi, Pak. jadi lama-lama bisa Gede. gede. Iya, iya. Demikian juga ketika kita belajar untuk menginjil dari kecil dulu. Betul. Teman sepermainan, Iya. teman yang suka gojlok-gojlokan. Rival tadi Nathan cerita. Iya, teman-teman yang suka kita nongkrong di pinggir kali. Nah, disitulah kita bisa menginjil. Gitu, Tan. Semuanya. Jadi kalau orang sudah punya Yesus, apalagi sekarang ya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, maka Roh Kudus akan ada dalam diri orang itu. Dia sudah punya kekuatan loh. Udah ada kekuatan. Makanya seringkali kadang-kadang orang Kristen juga doa, Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Udah ada. Kekuatannya sudah ada. Tapi orang itu tidak sadar dia punya kekuatan. Dia tidak bisa menikmati bagaimana memakai kekuatan itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh deh yang gampang. Kita kan belum pernah pengalaman jadi presiden toh. Jadi sama-sama belum berpengalaman menjadi seorang presiden. Nah, pada waktu presiden itu mau berkunjung ke sebuah tempat, dia nggak repot sendiri cari hotel loh. Dia nggak repot sendiri nyobain makanan mana, ini berbahaya atau tidak. Dia nggak dipusingkan oleh hal-hal seperti itu. Yang dia pikirkan adalah dia datang, dia selesaikan kerjaannya. Yang lain itu ada namanya pengawal presiden atau pas pampres, atau ada agen rahasia. Itu kalau di Amerika ada agen rahasia yang sudah membersihkan daerah tertentu itu disterilkan, bahkan bisa beberapa minggu sebelumnya itu sniper sudah ada di atas. Kenapa? Karena yang datang sedang mewakili satu negara adikuasa. Demikian juga kita, ketika kita menjadi di representative of Christ, menjadi wakil Kristus di muka bumi ini, jangan takut. Ada pengawal yang tidak kelihatan, itu yang mempersiapkan kita untuk bersaksi. Itu dia, Tan. Baik, jadi poin pentingnya dari Pak Juanda tadi adalah yang pertama, kita terima Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa itu. Yang kedua adalah mulai dari yang dekat-dekat dulu. Circle terkecil dulu. Berarti kalau ada yang bilang, wah tugas penginjilan itu pendeta aja Pak, soalnya perkataannya lebih berkuasa. Susah katanya. Saya ini, aduh, apalagi aja nggak ada. Iya, sibuk saya Pak, nggak bisa, mungkin nggak ada waktu, mungkin banyak alasan yang Bapak pernah dengar juga. Kalau misalnya Bapak dikeluh kesahkan gitu, penginjilan itu tugas pendeta aja. Gimana Pak pandangan Pak Juanda? Oke, menarik ini dia. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu bagian dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya bacakan aja. Silakan, Pak. Untuk Sobat Batra Yuda dimanapun juga berada, saya akan baca pelan-pelan ya. Roma pasal 10 ayat 14 berkata sebagai berikut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lalu ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sama seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kemudian ayat yang ke-16. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kemudian ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini kisah apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Saya tidak akan mengulas panjang lebar, tapi kiranya menjadi satu benang merah untuk menjelaskan saat kita berpikir bahwa hanya orang tertentu. Dalam kasus ini pendeta, bahkan banyak pendeta yang tidak menginjil juga loh ya. Maka dari itu perlu diingat ada 3 hal menarik dari pembacaan tadi. Yang pertama,
kalau mau menginjil bukan tergantung profesi tertentu. Pertama, tergantung keputusan. Kalau kita lihat apa yang saya baca, pertama itu keputusan. Bagaimana mereka bisa dengar berita Injil? Kita yang memutuskan mau menginjil. Tapi yang kedua, kita harus pergi. Jadi seorang Kristen itu tidak bisa semedi nongkrong di rumah dengan alasan tidak mau berbuat dosa. Sekarang pandemi Pak, nggak bisa pergi loh Pak Juanda. Sekarang pandemi nggak bisa pergi. Jauh-jauh, pergi ke gang sebelah itu loh. Itu dia. Kalau pergi ke sosmed boleh nggak Pak? Ya? Kalau pergi ke sosmed boleh nggak? Oh, boleh, nanti ada itu di bawahnya. Betul. Tapi sekarang yang masih sifatnya manusiawi dulu, sosmednya nanti. Sabar. Bisa pergi ke fitness. Nah, atau ke pasar. Itu kan sudah pergi. Kalau di kamar, ya pergi di situ mungkin sedang layani opa dan oma, pergi ke situ. Artinya pergi itu bukan harus meninggalkan satu jarak tertentu, tapi ada yang sedang dikerjakan. Nah, baru yang ketiga, itu beritakan. Jadi keputusan itu ada dorongan Roh Kudus, kemudian dia pergi melaksanakan, tapi melaksanakan apa? Ngerumpi. Siapa yang di ngerumpiin? Yesus. Itu dia. Jadi menginjil itu bukan sedang memberitakan atau menyebarkan agama Kristen. Itu haram. Iya. Menginjil itu memberitakan pribadi Yesus. Agama Kristen tidak bisa bawa orang ke surga loh. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga. Ritual-ritual Kristen tidak bisa bawa orang ke surga karena ada dosa. Siapa yang bisa? Yesus. Maka itu kalau seseorang sudah memiliki Tuhan Yesus, itu pasti akan bergairah untuk menceritakannya. Saya kasih ilustrasi ya Tan ya. Silakan. Ini pasti penyuka makanan. Toh makanan apa yang paling enak di Surabaya ya? Sate babi glory. Wih. Satunya lagi. Satu lagi, nasi campur Pak. Oke. Pertanyaannya. Tadi ketika ngomong sate babi, apakah memang dikasih fee tertentu langsung mengingat nama merek itu? Kan Jonathan tidak saya endorse Pak. Iya kan? Siapa yang makan nasi campur tadi? Kenapa? Karena itu ada satu kenangan terindah di dalam dirinya. Makanya kalau orang punya kenangan terindah dengan Yesus, pasti cerita tentang Yesus. Amin. Betul. Tapi kalau orang punya kenangan terindah cuma mujizatnya Yesus, yang dia ceritakan cuma mujizat loh. Iya, benar. Saya nggak nyalain ya, cuma saya tunjukkan ini membedakan cara berpikir. Nah, sekarang saya bandingkan, kalau orang jatuh cinta dengan seseorang, cuma melihat wajah dan tampilan, suatu hari wajahnya tidak sesuai lagi, dia tidak cinta loh. Betul. Makanya saya suka kalau konseling kepada anak muda, carilah pasangan hidup yang paling jelek yang menurut pendapat. Waduh. Karena suatu hari pasti akan terrealisasi itu. Oh iya. Suatu hari terrealisasi nanti umur 50, 60, 70, 80. Wah, itu terrealisasi yang dia bayangkan. Iya. Tapi kalau di awal saya tidak menghina orang, tidak sedang merendahkan martabat. Saya tunjukkan cara konsep berpikir ini. Bahwa kalau pada waktu muda kita ingin wajah tertentu, body tertentu, itu tidak selamanya bisa abadi. Demikian juga kalau kita ingin menyiarkan bukan Yesusnya, suatu hari kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengizinkan ada pandemi COVID-19 hari ini. Itu. Maka kita marah-marah ke Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen sensi loh. Betul Pak. Nanti yang sembuh dikatakan Tuhan masih cinta, yang satunya sensi. Jadi yang nggak sembuh nggak cinta. Nah itu. Repot kan? Iya. Bukan itu intinya. Intinya adalah ketika bersaksi, kita sedang menjelaskan Yesus bisa berkarya. Orang itu sembuh atau tidak. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Seperti itu. Jadi semua wajib untuk memberitakan
kabar sukacita. Ingat ya, bukan kristenisasi ya. Tidak boleh kristenisasi. Nggak ada gunanya. Oke, kita meluruskan nih ya. Topik kali ini juga bukan tentang kristenisasi, tapi penginjilan mengabarkan tentang kasih kebaikan dari pribadi Kristus itu sendiri. Luar biasa. Betul. Tapi Pak Juanda, kita masih bicara dengan Pendeta Juanda, ngobrolin tentang ketika saya nggak punya wawasan, pemahaman tentang firman sepenuhnya, apakah saya masih bisa melayani atau melakukan penginjilan gitu ya. Nah, ini pertanyaan utamanya nih Pastor Juanda. Saya belum punya muatan rohani yang cukup. Atau mungkin saya ngerti, tapi saya belum hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Titiknya di mana saya juga nggak hafal. Atau mungkin saya cuma ngerti sebatas ini loh pengalaman saya pribadi. Tapi kalau ditanya tentang Alkitab, wah saya masih belum ngerti terlalu detail. Nanti takutnya ketika saya ketemu sama orang yang kritis, terus orang itu tanya sesuatu tentang Alkitab. Kenapa Tuhan kok mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Kita nggak bisa jawab lagi. Padahal kan tadi syaratnya adalah keputusan, terus pergi dan cerita. Nah, Pak, di fase cerita ini yang sulit, Pak. Gimana menurut Bapak tentang pandangan orang yang saya masih belum punya muatan rohani yang cukup? Apakah saya masih bisa menginjil? Silakan, Pak. Oke, tadi ketika cerita tentang makanan, kalau ditanya, pasti kita berkata, kenapa kamu suka? Enak. Iya. Kan nggak mungkin karena nggak bayar toh. Enak. Artinya kita bisa menceritakan apa yang kita miliki. Yang lainnya adalah urusan Roh Kudus. Oke. Bukan urusan kita. Makanya kekristenan itu tidak bicara kekuatan manusia. Tapi kekuatan Tuhan yang bekerja di antara kita. Jadi ketika orang berkata, Pak, saya ini tidak bisa ngomong, Pak. Nah, ada 3 cara kita bisa memberitakan Yesus. Nah, ini saya singkat 3T. 3T. Iya. Pertama dengan bahasa tutur. Kedua dengan bahasa tubuh. Ketiga dengan bahasa tulis. Tadi sudah mau masuk tadi, tapi saya tahan dulu. Nah, itu ada 3 cara. Iya. Oke. Tutur itu bisa langsung kita ngomong. Ini yang kadang-kadang kita takut toh. Iya, betul. Tutur, takut ngomong. Tetapi bisa juga kita ngomongnya per kelompok. Bisa juga kada waktu ada sentilan-sentilan kita bisa masuk sedikit di situ tentang kebaikan Tuhan, atau kita bisa berbicara tentang sebuah kisah tentang Yesus, itu bisa. Nggak melulu mesti harus pakai Alkitab ini. Kenapa? Karena apa yang kita miliki. Pada waktu tadi cerita makanan enak kan tidak tahu toh isinya apa-apa aja, ramuannya seperti apa kan. Yang penting enak. Tahu-tahu enak toh. Itu. Nah, itu bahasa tutur. Tapi yang kedua adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu ada 2 jenis juga. Pertama dengan gaya hidup kita. Jadi kalau kita kemanapun juga belajar sopan, santun. Contoh ya, saya ketika naik mobil, kemudian dipotong. Lalu kemudian ada yang berkata, Pak, salib Pak, kurang ajar. Lalu saya berkata, kenapa sih kamu tidak mau berbuat baik untuk orang itu? Biar aja dia duluan. Nah, dari situ orang akan tahu siapa diri kita. Bahwa orang Kristen harus punya gaya hidup yang tubuh, pertama gaya hidup. Gaya hidupnya yang beda. Kita kumpul sama orang-orang yang suka minum. Kita tidak menjauh, kita ada, tapi kita tidak minum. Nah, tapi kalau bisa, jangan jadi batu sandungan kita nggak kumpul. Tapi karena kita belajar untuk bersahabat, berteman, kita ada di situ. Tapi kita tidak minum. Kenapa? Itu gaya hidup kita. Nah, contoh lagi, pakai fashion, pakai baju, gayanya kayak apa? Tolong bedakan gaya yang tertentu sehingga tidak menjadi berkat bagi orang banyak. Itu bisa kita lakukan. Ada banyak hal gaya hidup menentukan. Tapi yang kedua, yaitu melalui perbuatan kita. Tadi kan gaya hidup kan? Belum perbuatan. Sekarang yang perbuatannya. Contoh, ini kesempatan indah.
Anda berbagi nasi bungkus kepada orang di sekitar rumah. Dengan 3.000, 4.000 rupiah, Anda mungkin berapa hari sekali punya uang lebih, beli 10. Lalu kasih ke keamanan di situ. Kasih ke orang tertentu yang mengambil sampah Anda. Orang akan tahu siapa dia. Tidak perlu banyak kita ngomong kalau tidak berani di bahasa tutur yang pertama. Tapi yang kedua adalah dengan bahasa tubuh. Melalui gaya kita, itu yang pertama. Melalui action kita, perbuatan kita. Tampilan dan action. Nah, yang ketiga T adalah bahasa tulisan. Ada 3 jenis. Bahasa tulisan bisa WA pribadi atau yang sifatnya japri, telegram pribadi, line pribadi, atau telepon pribadi, itu kita tembak sifatnya perseorangan. Tapi yang kedua, bisa WA group atau telegram group, atau line group. Saya sebut semua merek supaya enggak pilih salah satu ya. Semua grup-grup itu yang saya tahu itu. Mungkin Anda punya grup yang lain, saya enggak punya itu. Anda bisa punya grup di situ. Tapi yang ketiga menarik, yaitu tulisan kita ditulis secara umum. Itu dia. Saya punya 2 bentuk tulisan di online, ada yang rohani, ada yang umum. Tapi yang umum itu saya tidak menyebut ayat, tapi nilai-nilai ayat itu ada di situ. Kita suka kan ayatiyah kan, semua diayatkan. Iya, diayatkan. Kalau nggak ada ayat rasanya nggak gimana, begitu kan? Tetapi ketika kita sedang meluas dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi, perlu hikmat dari Tuhan. Ketika ke umum. Makanya saya katakan ini bukan kristenisasi. Ini bukan sedang menjelaskan agama Kristen. Tidak perlu memaksa-maksa orang untuk menjadi seorang beragama Kristen. Tapi bawalah dia ke Yesus. Itu poinnya. Seperti itu ya. Itu dia. Ketiga ini adalah cara yang bisa kita lakukan nih. 3T. Betul. Tutur, tubuh, dan tulis. Mana nih yang merupakan cara yang bisa kita andalkan gitu kalau ya. bisa ketiganya luar biasa. Mantap sekali, ya kan? Bisa jadi STH. Bisa jadi STH. Berkarya sama Pak Juanda nanti. Oh iya, semua juga bisa, ayolah. Iya. Seperti itu ya. Jadi karena ujung-ujungnya kalau kita orang beragama, ujung-ujungnya pasti akan, kalau semakin tua, akan dekat sama Tuhan. Jadi orang boleh pertama dekat sama Tuhan, masih sekolah minggu, SD, SMP, SMA. Setelah itu dia keluyuran kemana-mana. Nanti menjelang 60 kan balik lagi dia. Nah, kenapa kok nggak stabil aja gitu kan? Itu dia. Stabil terus. Betul. Baik, begitu. Semoga kalau dia beragama pasti balik kok dia. Setuju. Dikit-dikit ngomong Tuhan, dikit-dikit ngomong Tuhan. Betul. Semoga kita bisa ngerti ya. Caranya banyak sekali, bukan cuma terus nodong terus ngomong gitu ya. Sudah percaya Tuhan belum? Saya kenalin ya sama pribadi Tuhan Yesus ya. Waduh, kalau mungkin itu merupakan cara kita ya silahkan gitu ya. Tapi ada cara yang lain kalau misalnya kita lebih nyaman dengan cara yang lain, pokoknya lakukan gitu ya. Oke, kita masih bicara bersama Pastor Juanda tentang topik yang cukup seru. Ketika saya masih belum punya muatan rohani, masih belum belajar Alkitab sepenuhnya gitu ya. Saya masih bisa ada peluang nggak untuk menginjili, Jonathan? Nah, kesimpulan Pak Juanda, silakan. Oke, menarik. Tahu nggak definisi dosa? Sederhananya definisi dosa adalah melanggar perintah. Ada 2 bentuk perintah di Alkitab. Yang sifatnya larangan, tapi yang satu perintah yang mengharuskan kita melakukannya. Nah, kalau larangan seperti ini, jangan mencuri. Kalau kita mencuri, kita berdosa kan? Betul. Karena melanggar perintah. Satu sisi, ada perintah, tetaplah berdoa. Kalau tidak berdoa, berdosa kan? Karena melanggar perintah. Ini cuma ada di Kristen. Jadi kalau nggak doa itu dosa. Demikian juga, ada perintah, jadikan seluruh bangsa muridku.
Apa artinya murid? Yaitu mau belajar kepada sang guru. Ya. Nah, guru agungnya siapa? Itu Yesus. Jadi kalau kita tidak bisa menunjukkan diri kita seorang murid, bagaimana kita bisa menjadikan suami kita seorang murid? Ya, betul. Bagaimana kalau kita tidak bisa menjadi seorang murid, membawa istri, membawa anak, membawa teman, membawa oma, opa di sekitar kita jadi seorang murid? Maka itu, semua kita pasti punya potensi itu. Kenapa? Karena untuk menginjil, ingat kalau orang sudah punya Roh Kudus, itu ada dorongan. Saya kasih ilustrasi begini ya. Kalau Nathan itu menghina saya, Pak Juanda bodoh. Nah, pada waktu saya dihina, kan sakit hati kan? Siapa orang dihina nggak sakit hati toh? Betul. Oke. Pada waktu sakit hati, tiba-tiba ada dorongan dari diri, ampuni dia. Ampuni dia. Lalu kalau saya tidak bisa mengampuni, saya juga rasa sakit loh. Jadi orang Kristen itu kalau tidak lakukan firman, dia seperti kena buah si malakama. Betul. Dia kalau tidak balas dendam dia rasa sakit, tapi kalau dia balas dendam dia rasa sakit juga. Lebih bagus kita sakit bersama Yesus, itulah disebut pikul salib. Maka dari itu, ceritakan Yesus kepada siapa saja, karena pasti ada dorongan dari dalam dirinya yang menggebu-gebu untuk mengatakan, ini karena Yesus. Datanglah kepada Yesus. Maka di situ dia akan menikmati kuasa tersebut. Dan untuk membuat kita suka menceritakan Yesus, itu tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Seperti itu. Kalau kita tidak biasa, kita nggak suka. Contoh, di rumah makan, nggak mau doa karena sungkan. Iya. Nanti kita tidak punya kekebalan untuk berani tampil beda. Betul. Baik. Betul. Contoh, kita tidak berani menunjukkan sikap kita di orang luar, bahwa kita seorang Kristen. Saya kasih contoh ya, saya itu kemana-mana suka bawa Alkitab yang tebel ini, dulu kecil. Karena nggak kelihatan, agak gede. Sekarang yang lumayan gede. Karena nggak kelihatan. Tapi saya bawa Alkitab itu aman loh. Ketika saya pulang selesai khotbah di sebuah mall, saya bawa Alkitab. Lalu ada orang yang mau ganggu saya. Ayo om. Takut dia kan. Ada Alkitab. Atau taruh di atas mobil. Mau berbuat jahat, ada Alkitab. Atau taruh di atas kantor. Mau merancangkan korupsi dan sebagainya, ada Alkitab. Tapi hati-hati, lama-kelamaan dia bisa jadi bebal. Tapi orang yang seperti ini, mungkin dia tidak punya hubungan baik dengan Yesus. Betul. Itu kira-kira. Seperti itu ya. Luar biasa. Sharing dari Pastor Juanda yang menguatkan kita semua Sobat Rida. Jadi bukan hanya tugas yang bergelar STH, MTH atau EV saja, kita semua. Dan tipsnya tadi ada banyak sekali cara, ada banyak sekali sarana yang bisa kita manfaatkan. Betul. Dan tadi prinsipnya, keputusan kita berawal dari sebuah keputusan, lalu pergi. Dan akhirnya cerita atau bersaksi. Narasumber kami, Pastor Juanda, ada Instagram. Wah, beliau ini sosial medianya lengkap, bahasa Surabayanya jangkep gitu ya. Semua ada di Instagram, ada Facebook, YouTube, ada sekarang juga main TikTok, luar biasa. Ada di mana aja, Ju? Silakan. Anda bisa follow ya. Kalau cari Pastor Juanda nggak ketemu. Carinya gini, Salam Hati Gembira. Gampang ya. Salam Hati Gembira, disambung semuanya. Ini Salam Hati Gembira, semuanya Salam Hati Gembira. Itu dia, semua TikToknya Salam Hati Gembira, YouTube-nya Salam Hati Gembira. Benar ya Pak Juanda? Instagram juga Salam Hati Gembira. Gitu ya, Hati Gembira. Facebook juga Salam Hati Gembira. Luar biasa. Lengkap. Semoga pas kita buka jadi gembira. Iya. Karena itu bersaksi pakai tulisan. Itu dia. Ya, makanya kalau kita mengeluarkan tulisan di situ, jangan berkata, aduh sumpah hari ini susahnya. Itu sudah bersaksi. Dirinya tidak punya kekuatan dari Tuhan kan? Iya, benar. Gitu ya. Di tengah pemberitaan atau uploadan sosial media yang ya mungkin ada yang miring, ada yang negatif, kita ramekan di sosial media untuk hal-hal yang positif seperti Salam Hati Gembira ini ya cuy ya. Jonathan juga sudah mulai jalan, saya juga sudah mulai jalan. Kapan Anda sosial media silakan dimanfaatkan ya. Luar biasa. Pastor Juanda,
Hari ini luar biasa sekali sharingnya. Ya, lengkap. Jadi saya tuh seneng sama Pak Juanda karena ngajarin apa yang Pak Juanda sudah lakukan, gitu loh. Jadi saya juga seneng sekali dan semoga kita juga bisa melakukan apa yang diajarkan, apa yang di-sharingkan sama Pak Juanda. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.